Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alfian Setiabudi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka dengan NIM 877866758. Saya akan mempresentasikan tugas proyek video dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dari sisi ontologi, filsafat ilmu menelaah hakikat pendidikan peserta didik dan guru, serta tujuan pendidikan sehingga ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas dan eksistensinya sebagai disiplin ilmu dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi epistemologi, filsafat ilmu mengkaji cara memperoleh, menyusun dan menguji pengetahuan pendidikan melalui metode ilmiah seperti observasi, penelitian, eksperimen, dan refleksi kritis. Dengan demikian, teori-teori pendidikan tidak hanya berdasarkan pengalaman, tetapi juga didukung oleh bukti empiris dan logika yang sistematis sehingga keilmiahannya semakin kuat. Dari sisi aksiologi, filsafat ilmu menilai manfaat dan nilai moral dari ilmu pendidikan agar penerapannya tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan tanggung jawab sosial peserta didik. Dengan ketiga landasan tersebut, filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas sekaligus penguat yang memastikan ilmu pendidikan tetap memiliki dasar yang jelas, metode yang sahih, dan orientasi nilai yang bermanfaat bagi manusia dan masyarakat. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna tidak hanya menekankan pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga membantu peserta didik memahami makna, tujuan, dan manfaat ilmu dalam kehidupan. Sementara itu, pendidikan yang bernilai menanamkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Melalui pendidikan seperti ini, peserta didik didorong untuk berpikir kritis, rasional, dan reflektif terhadap hakikat ilmu, cara memperoleh ilmu, serta tujuan penggunaan ilmu. Proses tersebut sejalan dengan kajian utama filsafat ilmu, yaitu ontologi, apa yang dipelajari, epistemologi, bagaimana ilmu diperoleh, dan aksiologi, untuk apa ilmu digunakan. Dengan demikian, pendidikan yang bermakna dan bernilai menjadi saran untuk mengembangkan kesadaran filosofis dalam diri peserta didik. Hal ini membuat filsafat ilmu terus berkembang karena selalu diuji, dipahami, dan diterapkan untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan dan pendidikan. Psikoanalisis. Filsafat ilmu disebut sebagai psikoanalisis karena berfungsi sebagai alat untuk mengkaji dan memahami berbagai persoalan pendidikan secara mendalam dan struktur melalui tiga cara utama, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi tadi yang sudah saya jelaskan pertama tadi. Filsafat ilmu membantu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Ontologi membahas hakikat atau dasar dan pendidikan, seperti apa tujuan pendidikan dan siapa peserta didik sebenarnya. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan metode yang tepat dalam proses belajar. Sementara itu, aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia.
Dengan ketiga aspek tersebut, filsafat ilmu dapat digunakan untuk menganalisis masalah pendidikan secara lebih jelas sehingga tujuan proses dan manfaat pendidikan dapat dipahami dan dikembangkan dengan lebih baik. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan dapat dilihat pada kurikulum Merdeka. Dari sisi ontologi, kurikulum ini memandang peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi dan karakter yang perlu dikembangkan secara menyeluruh. Dari sisi epistemologi, pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode aktif seperti diskusi, proyek, dan eksperimen agar siswa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung. Dari sisi aksiologi, pendidikan diarahkan untuk membentuk peserta didik yang berilmu, berkarakter, dan mampu menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga pada cara belajar dan manfaat ilmu dan bagi kehidupan. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.